Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PKN STAN yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang akuntansi hibah langsung. Hibah langsung merupakan hibah yang diterima oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, ada beberapa sistem akuntansi yang terlibat dalam pencatatan hibah langsung. Untuk di Kementerian Negara atau lembaga, penerimaan hibah ini akan dicatat oleh sistem akuntansi instansi. Kemudian, karena ini transaksinya transaksi hibah, maka pendapatan hibahnya itu juga akan dicatat oleh subsistem akuntansi yang ada di Sabun, yaitu Sikubah, dan juga terkait dengan transaksi penerimaan hibahnya ini juga akan dicatat oleh subsistem akuntansi yang ada di Sabun yang disebut dengan Siap. Baik, untuk ilustrasi yang pertama, ini ada pendapatan hibah langsung berupa uang tunai yang diterima oleh suatu satker di Kementerian Negara ataupun lembaga. Tentunya yang akan melakukan penerimaan uang ini bendahara penerimaan. Nah, bagaimana pencatatannya? Tentu pencatatannya di dalam sistem akuntansi instansi dengan adanya penerimaan uang tadi, berarti nanti akan dicatat di debit itu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah yang belum disahkan. Kemudian di kreditnya ini hibah langsung yang belum disahkan. Nah, hibah langsung yang belum disahkan ini sama dengan kewajiban jangka pendek. Ini di buku besar akrual. Di buku besar kasnya belum dilakukan pencatatan. Nah, mengapa satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga itu tidak mencatat sebagai pendapatan? Betul, jadi kalian sudah mempelajari bahwa hibah, transaksi pendapatan hibah ini khusus dicatat oleh Sikubah. Jadi di SAI-nya tidak melakukan pencatatan ini sebagai pendapatan yang ada di dalam instansi tersebut. Karena pendapatan hibah ini hanya akan dilakukan pencatatan di sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Baik, untuk transaksi yang kedua, ini di dalam satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga menerima hibah langsung berupa barang atau jasa. Nah, ketika nanti menerima barang ataupun jasa, berarti nanti pencatatan di dalam sistem akuntansi instansinya nanti akan dilakukan pencatatan sesuai dengan apa yang diterima. Jadi kalau nanti yang diterima persediaan, berarti nanti yang kita lakukan pencatatan di debit itu persediaan. Kalau yang diterima itu berupa aset tetap, berarti nanti kita catat itu sebagai aset tetap. Tentunya yang rinci nanti aset tetapnya itu apakah peralatan, mesin gitu ya, gedung ataupun tanah, nanti dirinci lagi. Kemudian ataukah aset lainnya, ya, ataukah mungkin nanti yang diterima itu semacam jasa-jasa yang diberikan oleh negara donor. Nah, dalam hal ini nanti kita akan lakukan pencatatan itu sebagai beban jasa. Nah, kreditnya itu masih sama, itu sebagai hibah langsung yang belum disahkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah Kementerian Negara ataupun lembaga ataupun satker yang ada di Kementerian Negara atau lembaga menerima hibah langsung, ada kewajiban mereka itu secara periodik harus mengesahkan hibah yang diterima tadi ke Kuasabun. Jadi ilustrasi yang ketiga ini
mengilustrasikan ada pendapatan hibah berupa uang tunai yang diterima oleh Satker di Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian Satker ini mengesahkan hibahnya ke kuasa bun, dalam hal ini ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara. Nah, ketika pengesahan ini dilakukan di dalam sistem akuntansi instansi, tentu akan dilakukan pencatatan. Pencatatannya ada dua. Yang pertama, di SAI ini akan melakukan jurnal balik dari transaksi yang sudah dicatat sebelumnya. Jadi untuk menihilkan menggunakan jurnal balik. Kemudian transaksi yang kedua, ini SAI, sistem akuntansi instansi, akan melakukan pencatatan. Ada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah pada pengesahan hibah langsung. Nah, pengesahan hibah langsung ini menjadi bagian dari ekuitas, sehingga di SAI nanti akan dilaporkan dengan pengesahan tadi, akan dilaporkan di bagian neraca kas lainnya itu akan bertambah dan ekuitasnya juga bertambah. Nah, di sisi lain pendapatan hibah itu akan dicatat oleh sikubah, di mana sikubah ini merupakan subsistem di dalam akuntansi sabun. Nah, di sikubah akan mencatat ini sebagai pendapatan. Jadi nanti di sikubah dicatatnya diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah, ini di buku besar akrual. Kemudian di buku besar kasnya ini diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah. Jadi nanti di sikubah akan dilaporkan nanti LPE di ekuitas, kemudian pendapatan hibah itu nanti di LO, kemudian ada juga pendapatan hibah yang dilaporkan di LRA. Nah, selain di dalam subsistem akuntansi sikubah, di sabun juga melakukan pencatatan, yaitu nanti di sistem akuntansi siap. Pencatatan oleh kuasa bun atas transaksi pengesahan hibah langsung berupa uang tunai ini juga dicatat oleh subsistem akuntansi siap atau SAKUN, sistem akuntansi kas umum negara. Jadi nanti di SAKUN kita waktu pertemuan pertama kita memahami bahwa siap ataupun SAKUN ini subsistem akuntansi yang ada di BUN yang tugasnya melakukan pencatatan transaksi atas penerimaan dan juga pengeluaran uang. Nah, ini ada hibah langsung yang masuk, berarti ada penerimaan uang yang masuk ke rekening kas umum negara. Dalam hal ini berarti nanti SAKUN akan mencatat ada tambahan uang yang masuk. Jadi nanti di dalam subsistem akuntansi siap ataupun SAKUN akan dicatat baik di buku besar akrual dan di buku besar kas. Di buku besar akrual akan dicatat kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah pada ekuitas. Ini untuk menyusun nanti neraca, ya, neraca. Kemudian di buku besar kasnya akan dicatat kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah pada pendapatan hibah. Ini nanti akan digunakan ketika nanti kuasa bun menyusun laporan arus kas. Sehingga dengan demikian bisa saya simpulkan atas transaksi hibah yang diterima oleh Kementerian Negara atau lembaga nanti akan dicatat, hibah itu akan dicatat di SAI, subsistem akuntansi instansi, kemudian akan dicatat di dalam sabun. Sabun yang akan melakukan pencatatan itu sikubah untuk transaksi pendapatan hibahnya, dan di siap ataupun SAKUN yang terkait dengan transaksi penerimaan uang tunainya. Ilustrasi yang berikutnya ini bagaimana ketika
kementerian negara atau lembaga menerima pendapatan hibah, yaitu berupa barang atau jasa, dan hibah ini disahkan. Jadi ini pengesahan yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga atas hibah yang diterima berupa barang ataupun jasa. Tentunya atas hibah yang diterima oleh kementerian negara atau lembaga ini akan dilakukan pencatatan, baik itu di SAI, Sikubah, kemudian Siap ataupun Sakun. Oke, untuk yang di Siap ataupun di Sakun, ini tidak ada jurnal yang dibuat ketika pengesahan. Kenapa tidak ada jurnal yang dibuat? Ya, karena di dalam Siap ataupun Sakun, ini kan transaksi yang dicatat di Siap ini transaksi yang terkait dengan penerimaan uang kas yang mengalir atau menuju ke rekening kas umum negara, dan juga pengeluaran uang kas dari rekening kas umum negara. Sehingga kalau tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, berarti Siap atau Sakun tidak melakukan pencatatan atas jurnal yang terjadi. Nah, dalam kasus ini, jurnalnya ini, pencatatan terkait dengan pengesahan hibah langsung berupa barang atau jasa. Jadi bukan berupa uang. Sehingga Siap atau Sakun tidak melakukan pencatatan. Baik, pencatatannya untuk pengesahan ini di SAI, Sistem Akuntansi Instansi, nanti akan mencatat hibah langsung yang belum disahkan di debit, kemudian kreditnya ini pengesahan hibah langsung. Jadi mendebet kewajiban, kemudian mengkredit ekuitas. Ekuitasnya bertambah. Dengan adanya pengesahan ini ekuitasnya bertambah. Oke. Kemudian di dalam Sikubah ini akan dicatat sebagai diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah. Nah, disinilah pendapatan hibah itu dicatat oleh Sikubah yang menggunakan buku besar akrual. Di Sikubah, buku besar kasnya juga tidak dilakukan pencatatan. Kenapa? Karena tentunya buku besar kas itu hanya mencatat transaksi atas penerimaan kas. Sementara yang diterima ini bukan kas. Yang diterima ini kan barang dan jasa. Sehingga di buku besar kasnya tidak dilakukan pencatatan. Demikian tadi ilustrasi yang terkait dengan akuntansi hibah langsung, yaitu hibah yang diterima langsung oleh kementerian negara ataupun lembaga. Jadi atas hibah yang diterima, setiap kementerian negara atau lembaga wajib untuk melakukan pengesahan hibah yang diterima supaya nanti tercatat. Hibah itu tercatat bukan hanya di kementerian negara atau lembaga menggunakan SAI, tapi juga tercatat di dalam Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Dalam hal ini ada dua subsistem di dalam Sabun yang melakukan pencatatan transaksi hibah langsung tadi. Ada Sikubah yang akan melakukan pencatatan terkait dengan pendapatan hibahnya, dan ada Siap yang melakukan pencatatan terkait dengan transaksi penerimaan uang tunai. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dengan pokok-pokok bahasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.